you believe in love? I believe in love. Sekarang ada nggak sih partnernya? Sekarang deket sama orang ada. Emang iya? Ada. Di spill dong. Nah, nanti kalau aku married, kamu jadi ini ya, bridesmaid Bener ya. Bener ya? Ngadoin ya. Ya bener. Pakai warnanya apa? Ya Allah, Kayaknya bisa. ungu deh. Ntar aku bikin dress code lah, pokoknya iyalah, geger keren. satu dunia. Wow. Anak Soima Kan perkawinan lagi. mah kalah. Anak Soima Kan perkawinan lagi. mah kalah. Oh gitu. Kalah. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang artis top, fashion designer, model, penyanyi, host, businessman, aktor. Banyak ya. Kayaknya nggak pernah nyanyi deh gue. Emang Dulu. gue ngomel, bukan nyanyi. Dulu pernah kan? Jadi kalau misalnya dibilang nyanyi tuh ya, aku tuh termasuk orang yang setiap punya lagu nggak pernah apal sama apa yang gue nyanyiin. Jadi kalau misalnya kayak lagi ada lagu baru, itu pasti kalau lagi syuting di Brownies tuh selalu teks lagunya tuh ada di prompter. Dan aku alhamdulillah kayaknya nggak usah disebut jadi penyanyi karena punya single lagu, tapi nggak pernah ada jadwal manggung. Sama dong kita. Nggak pernah ada jadwal show gitu. Berarti tapi pernah. Pernah ya, tapi kan sebagai seorang entertainer tuh kan kadang suka ada aja ya orang yang nawarin kayak Gun bikin lagu dong, kayak Gun bikin ini dong gitu. Tapi kalau misalnya ditanya nyaman atau enggak sih sebenarnya kayaknya nggak nyaman ya. Enggak ya, Kayak oh berarti nggak ke situ ya. nggak ke situ ya gitu. Jadi Iya, kan iya. kadang kita tuh suka ngerasa punya sadar diri bahwa oh nggak perlu deh kayaknya gitu kan. Iya Iya, nggak sih? tahu limitnya aja. Kita tahu limitnya gitu. Walaupun kadang kalau dulu tuh kan waktu aku masih suka nge-MC tuh kadang kalau di wedding atau di gathering mereka suka minta nyanyi gitu kan. Tapi ya itu kan bukan sebagai satu bentuk profesional aja gitu sih, enggak sih gitu. Tepuk tangan dulu, Ivan Gunawan. Gila, kapan lagi? Gila, kapan lagi kita syuting malam hari buta ya, lihat dong sampai Wow, di atas gedung loh, Say. jam berapa ini sekarang? Jam 12 malam. Jam 12 malam. ya kan? Gila, mencekam ya. Iya. Bukan lagi. Ini Cibubur dari malam hari begini ya. Iya, begini bagus ya. Bagus ya, iya. Kamu tuh lagi program diet udah turun berapa kilo? Sampai hari ini mungkin udah 3,5 bulan. Sekarang hampir di 48 kilo. Luar biasa. Wow. Jadi sebenarnya Butik Haji Igun itu saksi di mana aku pertama kali mulai diet itu mungkin di bulan-bulan November kali ya. November tuh mulai diet gitu. Kelihatan. Ya. Udah mulai. Kemarin tuh berat aku 185 kg, Mbak. Ini Di target Butik Haji Igun tuh aku berat aku 185, berarti sekarang nih berat aku di sekitar 140-an nih sekarang. target sampai berapa? Aku pengennya di 120 atau 115 tuh badan aku udah bagus. Wow, oke. Dan Masya Allahnya tuh ternyata memang badan kita itu cukup pintar menerima asupan-asupan makanan yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sekarang berasa ya? Sekarang berasa. Jadi kayak selama mulai diet tuh aku hampir nggak pernah cheating, snacking, Sama sekali? cake, enggak. Oh. Dan minuman-minuman yang ada manisnya tuh aku juga nggak nyentuh sama sekali. Jadi hiburanku tuh air putih, americano, sama air kelapa. Nggak pakai gula tuh americanonya ya? Nggak pakai gula juga. Wow. Sampai kayaknya aku udah lupa tuh rasa gula kayak apa. Oh gitu. Iya, tapi aku nggak ngerti. Nggak craving ya? Aku nggak craving, aku nggak ngerasa. Ada craving tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu kayak orang pengen banget gitu kan, pengen banget gula gitu. Tapi setelah ngelewatin itu tuh jadi kayak biasa aja. Walaupun aku nggak yang kayak makan jadi sedikit, enggak. Aku makan tuh harus cukup, Mbak. Karena aku cuman makan tuh sehari 2 kali. 3 kali sama sarapan. Tapi nggak ada ngemil. Tapi semuanya benar-benar kebutuhan sehari-hari. Ya, dan yang aku makan itu real food. Daging aku makan daging, ayam aku makan ayam. Ikan aku makan ikan, aku nggak jadi mendadak makan bakso atau makan pempek atau gitu, nggak ada. Sama sekali nggak boleh. Sabtu kan biasanya kalau diet Cheating itu day, Sabtu Minggu nggak ada. Nggak boleh ya, jadi strict ya. Ya.
luar biasa. Ya. Aku mau kilas balik dulu boleh nggak sih? Boleh. Ini kan kamu adalah Lu tadi ngomong-ngomong gitu, lu ngeliat ke sebelah kiri kanan gua ada ya, apa ini juga kan? ada gadis sama ada Ida di sini. Oh ya? Seru kan? Oh, satu honor bertiga lu kerja ya? Iya nggak apa-apa. Oke, kita kilas balik orang Ivan Gunawan yang katanya nggak pernah hidup susah karena old money. Tahan. Jadi sebenarnya Iya dong. Jadi sebenarnya gini, ya aku bersyukur bahwa aku berada di lingkungan yang memang cukup. Ya, jadi aku lahir di tahun 80-an, pada waktu itu nenekku punya usaha restoran dan kita tuh waktu itu restoran yang lumayan cukup bergengsi di tahun itu gitu kan, namanya restoran Mendawai di daerah Barito. Terus setelah dari situ papaku juga seorang diplomat gitu kan, walaupun ada step by step meniti karirnya gitu. Jadi kemarin aku sempat ditanya sama salah satu apa tuh kalau orang yang suka live di YouTube apa namanya, streamer. Oh streamer, Nah, pernah susah nggak? Aku bilang aku nggak pernah ngalamin susah gitu. Tapi bukan berarti hidup aku selalu enak, enggak. Jadi aku fight dengan apa yang aku pengenin gitu. Aku mau jadi apa nih? Aku pengen punya apa nih? Achievement aku apa nih gitu. Jadi hidup aku tetap bertarget, Mbak. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, ya Allah dulu gue makan nasi pakai garam atau yang sampai susah banget, aku nggak pernah. Beda ya, beda. Jadi struggle-nya beda. Struggle-nya lain. Ya, jadi bentuk pemikirannya beda. Nah, gitu. cuman waktu awal dulu itu kamu kan ikut cover boy, bener ya? Itu tahun berapa? Aku tuh 97 nggak sih? 96 aku cover boy. Jadi ceritanya gini Mbak, aku tuh kan aku terakhir ikut orang tua tuh di luar negeri itu tahun 90 sampai 95 aku ke Rusia. Jadi mamaku tuh di Ukraine sama papa. Nah di sana karena nggak ada sekolah Indonesia, jadi aku tuh sekolahnya di Rusia. Jadi 8 jam tuh aku naik kereta. Nah di sana itu kan hidup aku tuh udah tertata, terus udah aku kayak berasa nggak di usia aku lah gitu. Ya kan karena benar-benar mandiri, aku 1 minggu dikasih uang jajan sama mama $15. Tapi gimana caranya aku dapat tambahan, sometimes aku jual kue, bola-bola coklat, terus udah gitu aku ikut kayak misi kebudayaan gitu. Terus kalau aku nari, aku show tuh aku dapat tambahan uang jajan lagi gitu. Jadi kayak memang aku tuh udah suka sama gimana caranya untuk bisa meningkatkan potensi dan mendapat lebih gitu. Kamu masih ingat nggak bahasa Rusia? Я говорю по-русски. Oh wow. Я чуть-чуть понимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau I love you apa? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Kalau I love you tuh? Я люблю тебя тоже. Ya тоже люблю тебя. Ya люблю тебя. Tolong jangan nanya lagi nggak ada. Ya, Kosakata habis. Tuh, ini ya. Oh, ternyata ya histori sekolahnya seorang Ivan Gunawan. TK-nya di Hong Kong. Kelas 1 sampai kelas 3 itu di Singapura, SD kelas 3 sampai kelas 6 di Jakarta. Pernah nggak naik kelas? Iya, jadi aku nggak pernah sekolah di Singapura, tapi aku tuh di Hong Kong tuh TK sampai kelas 3. Sampai ke Jakarta aku nggak naik kelas 3. Oh. Gitu, jadi aku nggak naik kelas 3, akhirnya aku les, aku susah payah, aku sempet nggak naik kelas. Terus udah gitu baru akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang ada di Indonesia. Selesai sampai kelas 6, akhirnya aku berangkat ke Rusia. Jadi SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi susah gak sih, kan itu kan pindah-pindah ya, secara culture kan lain gitu. Kamu penyesuaiannya untuk seorang anak yang umur segitu harus kenalan lagi, bahasanya beda. Sebenarnya kalau culture, karena memang belum ngerti culture ya pada waktu itu transisi TK ke SD ya gitu kan. Jadi aku nggak ngerasa ada kesulitan juga gitu. Tapi sebenarnya culture yang agak shock tuh yang dulu waktu dari sekolah di Rusia, terus pulang ke Jakarta. Justru pas balik ke Jakarta. Itu, karena aku ngerasa gini, kok gila ya gue SMA ada tawuran apa nih gitu. Kok apa sih nih gitu, kayak gue tuh udah di Rusia tuh udah nikmatin 4 musim. Gue sekolah pakai dasi panjang, pakai jas, ya kan. Terus udah gitu gue bisa makan kaviar dari gue kecil. Gue kalau hiburan gue nonton balet.
Dia SMP makan kaviar ya guys. Gue Iya. nongkrong di AHA dulu Iya, SMP gue nonton kaviar, gue makan kaviar karena hiburannya tuh kalau di sana itu hiburannya dekat rumahku tuh ada sirkus. Jadi Moscow International Circus atau apa gitu namanya. Itu dekat rumah aku di Moskow. Nah, kalau lagi liburan ke rumah mama di Kiev itu aku nonton balet. Nah, kalau lagi break balet ya itu makannya kaviar. Jadi kalau aku cerita tentang hidup aku takutnya jiwa miskin orang-orang meronta-ronta. Karena aku nggak pernah ada cerita-cerita bagaimana. Iya. Dan di rumahku itu Mbak, papaku itu nggak pernah makan itu cuma satu lauk. Jadi aku terbiasa dari kecil itu makan, papa itu harus ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada ayam, ada udang. Lengkap semua Lengkap. ya. Jadi itu setidaknya ada 4 menu atau 3 menu. Setiap hari. Setiap hari. Dan di rumah itu kita diwajibkan untuk makan duduk di meja makan. Karena itu momen kita ngobrol, kita sharing dan segala macam. Jadi nggak pernah tuh aku dapat pembelajaran bahwa boleh bawa makanan ke kamar. Oh, Nggak pernah. semuanya harus bener-bener makan Iya. di meja makan, Iya. ngobrol. Tapi kamu lebih deket ke mama atau papa? To be honest sama mama. Sama mama. Sama mama. To be honest sama mama, tapi sama mama tuh juga Tom and Jerry juga. Kalau kelamaan Berantem juga. Berantem juga gitu. Jadi makanya kan mama tuh abis dari urusan Kievnya selesai, abis itu mereka pindah ke Bangkok. Nah, mereka pindah ke Bangkok itu daerah tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu tuh aku lulus SMA udah kerja di butik Omaji. Jadi aku nggak terlalu ngikutin Bangkok, udah nggak ngikutin. Kamu udah di Jakarta Udah di berarti Jakarta, ya? udah mulai meniti karir. Terus udah gitu orang tua pindah lagi ke Toronto, ke Kanada. Di sini tetap? Aku tetap di sini. Oh, gitu. jadi emang udah karena dari kecil kebiasaan sendiri, jadi udah nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya aku tuh pernah sampai ngomong gini ke nyokap gini, gue tuh sebenarnya punya orang tua nggak sih gitu. Saking kayak ya semuanya serba mandiri gitu. Dari SMA udah biaya sendiri. Dulu SMA aku tuh udah digaji di butik Omaji itu 750.000 karena kerja sama saudara. Jadi kalau pas gajian suka-suka dia. Kadang dia inget ngegaji, kadang enggak. Kadang enggak gitu kan. Ini berarti tahun berapa tuh 700.000? 750.000 tuh aku dari tahun 2000-an lah sampai aku buka butik sendiri itu tahun 2005. Cuman ya, kan ini maksudnya tiba-tiba ikut cover boy gitu ya. Itu emang pengen sendiri atau? Sebenarnya bukan pengen sendiri, aku tuh pengen ada kesibukan. Jadi aku tuh nggak kepengen hanya pulang sekolah, pulang gitu. Jadi pengen tampil, pengen ketemu orang, pengen berada di panggung. Karena dulu tuh waktu aku di Rusia, aku tuh keliling Rusia tuh Mbak. Ke Saint Petersburg, ke Kazakhstan, Turkmenistan. Aku nari Jaipong, aku nari Jawa, aku nari Sumatera, aku bisa main gamelan, aku bisa main kulintang. Kita ada misi kebudayaan gitu. Jadi udah terbiasa di panggung-panggung teater gede gitu tuh kita perform, kena lighting, itu udah biasa. Artinya gitu. memang kamu seniman ya tapi ya? Itu aku ngerasanya tuh itu. Kayak apa ya? Terus aku perhatiin kamu itu juga sama orang gampang aja bergaul gitu. Iya. Aku ngerasanya gitu. Kayaknya memang darah seni itu aku suka gitu. Jadi kayak to be honest, sekarang itu jadi fashion designer tuh bukan karena aku sekolah, tapi karena terasah. Passion. Juga. Mungkin kayak kamu ngelihat yang gaib-gaib itu kan nggak ada sekolahnya kan. Tapi itu terasah dengan sendirinya karena kita sering melakukan itu. Ya passion aja gitu. Dan aku juga pernah waktu itu, belum lama ini kok aku lihat lagi. Jadi kamu pernah main pakai baju wayang itu apa ya? Itu aku pernah banget. Itu tuh di YouTube sampai hari ini masih, di TikTok masih. Jadi aku tuh pernah main namanya wayang kakung. Itu lucu banget. Jadi semua yang main di situ adalah laki-laki. Laki-laki. Dan aku di situ jadi Dewi Arimbi, istrinya Bima. Jadi Bima lagi pergi, terus aku sedih. Oh nyari ya? Nyari. Jadi di situ tuh aku belajar nyinden, aku belajar nari Jawa. Diajak sama Ari Tulang bisa. Tapi bisa. Dan seneng banget. Itu bagus banget loh dan ini ada fotonya. Tuh. Wow. Bilang nggak tuh? Tuh. Ini sebelum ada Haji Igun ini. Ini sebelum ada Haji Igun. Loh enggak, tapi kan ini adalah bagian dari ini part of seni dan aku bener-bener enjoy banget gitu. Dan
To be honest with you, Ya. ini adalah salah satu performance kamu yang aku enjoy. Iya. Karena apa, kayak bawa budaya Jawa gitu, Ya. terus kayak lucunya setengah mati, entar kadang-kadang kayak dia bisa ngomong bahasa Jawa terus tiba-tiba Betawi. Betul. Jadi sebenarnya itu tuh gara-gara aku tuh pernah, ini kok di tato aku ini kan ada story of my life. Aku tuh pernah bikin pagelaran, pernah bikin pagelaran musikal berceritakan tentang perjalanan karirnya aku. Nah, digarap sama Ari Tulang. Nah, setelah penggarapan itu, Ari Tulang tuh dapat pekerjaan untuk ngerjain si wayang kakung ini. Iya. Jadi aku diajak lah dari workshop sampai latihan nari, sampai latihan nyinden dan segala macam gitu. Dan ternyata faktanya adalah teman-teman kita di wayang orang itu kondisinya tidak baik-baik aja. Mereka tuh perekonomiannya kurang, mereka kurang diperhatikan, dan mereka tuh dari seniman wayang itu turun menurun kan. Jadi misalnya bapaknya seniman, terus anaknya juga ikut ada di situ gitu. Jadi pas kemarin ada di sana tuh aku benar-benar bisa merasakan struggling mereka yang tetap mempertahankan budaya tapi kondisinya tuh kayak kurang diperhatikan gitu. Mudah-mudahan akan ada lagi ya. I would love to go, pengen Itu nonton. seru banget. Jadi itu tuh pagelarannya kurang lebih 3,5 jam. Gue tuh kelar itu sampai sesak napas. Dan itu kan pakai kain, pakai korset. Gue bikin special korset, ya kan. Gimana caranya duduk apa segala macam biar dadanya nggak berdiri. Itu berat, aku lagi berat banget, Mbak. Tapi aku ini nanti kapan kita ngobrol deh, yuk kita bikin yuk buat Seru kan? buat apa namanya? Misalnya kita ada charity-nya, Iya. kita penggalangan dana dan ya kayak ludruk, wayang, ketoprak itu tuh memang banyak yang diperankan semuanya sama laki-laki. sama laki-laki. Iya. Oke. Iya. Ini kembali ke old money ya. Iya. Jadi sebagai enggak. Jadi kan kemarin ditanya tuh masih Big Mo itu Iya. kan. Jadi dia tuh kaget banget bahwa hidup aku tuh nggak pernah susah. Ya kan aku cerita apa yang aku rasain kan, apa Iya. yang aku rasain gitu kan. Jadi aku ngapain kayak orang ditanya aku harus becoming someone else kan juga aneh kan. Iya, emang dari dulu Iya. bersyukur, alhamdulillah karena sama sekali tidak pernah kurang. Maksudnya ada tempat yang Ya bagus. walaupun aku mungkin nggak pernah ngerasain punya yang gimana-gimana enggak ya. Tapi tidak pernah kekurangan. nggak pernah kekurangan tapi cukup. Tapi gitu. cukup Ya. dan mungkin ya strugglingnya memang berbeda. Oke, Ya. ini Igun katanya pernah ngetawain Big Mo pas lihat penghasilan Big Mo saat live streaming. Ya. Terus bahkan ngajak live jualan parfum aja emang. Enggak, jadi kan aku ngelihat dia itu kan kayak he's really obvious to make himself rich gitu kan. Jadi dia tuh pengen banget, ya kalau anak sekarang itu kan sukanya instan-instan kan. Iya. Pengen cepet ini, pengen cepet ini. Aku ada di titik ini aja melewati 25 tahun berkarya. Nggak kayak cuman begitu doang. Betul. Iya kan, apalagi aku hadir di dunia entertainment itu nggak ada social media. Jadi bener-bener lo bisa dipakai di RCTI, bisa dipakai di TV televisi, itu lo harus sesuatu dulu. Lo nggak bisa, Mbak. Lo bisa diundang jadi bintang tamu, lo nggak bisa, lo nggak terkenal tuh nggak akan bisa. Iya. Iya kan, jadi kita tuh terus once kita udah terpakai, orang tahu akan terpakai terus. Tapi hebat loh, ini selama berapa kamu bilang tadi 25 tahun? Aku 25 tahun nggak pernah berhenti tayangan stripping. Tuh. Maksudnya untuk bisa bertahan sampai seperti ini Iya, kan nggak makanya itu kan mudah. Masya Allah banget gitu Iya. kan. Jadi kayak ya bener-bener ini ya blessing buat aku gitu. Cuman sebenarnya kalau ini ngelihat kamu kan kayak happy, kamu menghibur orang, kamu Ya. lucu gitu Ya. ya. Kadang-kadang kalau misalnya seorang Ivan Gunawan mungkin orang kan nggak tahu ya. Kalau misalnya kamu lagi nggak enak hati atau apa, itu biasanya yang dilakukan apa sih? Kalau kalau aku tuh sekarang nggak tahu ya, kehidupan aku tuh sekarang jauh lebih calm, jauh lebih chill, jauh lebih nggak meledak-ledak gitu. Jadi aku tuh setahun 2 tahun terakhir ini tuh aku nggak pernah menyikapi setiap permasalahan dengan cara yang berlebihan. Jadi kayak aku ngerasain happy, aku happy secukupnya. Kalau aku lagi sedih, aku sedih secukupnya. Rasain tapi harus Iya, dirasain. aku ngerasain tapi secukupnya. Jadi aku nggak mau hiperbola dibuat-buat gitu. Iya. Kan ada orang kalau kita dulu mungkin kalau kita kesel, kita bisa berapi-api sehingga
melibatkan orang lain untuk Iya. bisa tahu kekesalan kita. Emang kalau dulu ya, ini kan kamu hari ini. Ya. Kamu yang dulu itu, ya itu tadi kan kita nggak tahu apa yang kamu laluin gitu ya, Ya. untuk mencapai hari ini secara Ya. emosional kan juga kan berbeda. Ya. Kalau dulu biasanya itu apa yang kamu lakukan atau siapa orang terdekat yang selalu bisa support Igun? Aku tuh nggak pernah ketergantungan sama support orang lain sih, lebih tepatnya gitu ya. Jadi kayak, ya berusaha untuk menghindari permasalahan sebelum permasalahan itu besar. Itu aku banget gitu. Jadi berusaha untuk mencari, cara untuk bisa, nggak berada di sekitaran masalah. Itu yang jadi, pedoman aku ya gitu ya. Tapi sekarang nih, setahun terakhir ini semenjak aku pulang haji, aku kembali ke Allah, aku meluangkan waktu berusaha tepat untuk sholat, terus aku meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan tanpa paksaan ya gitu. Jadi ya semoga aku nggak hanya on fire gitu, tapi bisa bisa, menjalankan daily activity aku, menjadi lebih baik lah gitu. Iya. Aku udah nggak pernah pergi malam, nggak clubbing, nggak minum alkohol, aku udah nggak berjualan alkohol lagi gitu. Oh iya, Jadi dulu kan aku berubah sempat ya, jadi iya iya. ambasador, aku bikinin botolnya, terus udah gitu aku bilang ke partner aku bahwa, aku harus menyudahi kontrak ini Iya gitu iya karena iya. udah nggak sejalan sama aku dan qadarullah mereka juga, terbuka hatinya dan Iya, mengerti ngerti, dengan ya. kondisi aku sekarang gitu. Jadi aku tuh sekarang nggak tahu ya, jarang banget, kayak hampir nggak pernah ngerasa sepi sih. Nggak pernah kesepian? Nggak pernah ngerasa sepi. Aku tuh juga nggak pernah ngerasa sendiri, nggak pernah ngerasa sepi gitu. Kalau lelah, ya karena memang aktivitas selesai pada jamnya, selesai pada waktunya, gitu. Jadi kalau udah selesai kerja, ya aku manfaatin untuk tidur, untuk selesai. Iya. Dan Jadi istirahatnya cukup ya? istirahatnya cukup gitu. Apalagi kayak pas kemarin aku memutuskan, gue mau mulai diet nih. Itu satu butik geger. Wah, Igun mau diet. Alamat nih perang dunia nih di butik. Jadi aku pernah diet berapa tahun yang lalu, itu geger say. Jadi cranky. Bad mood ya? Bad mood, terus kalau ngomel satu butik kena gitu. Tapi ini tahun ini mulai diet tuh everybody's happy. Karena happy aja. Jadi aku terus turun ya kan, tapi nggak jadiin orang-orang tuh jadi korban aku gitu. Kamu menjalani hidup ini dengan bawa santai aja. Iya. Ya. Jadi aku tuh kayak aku nggak pernah pusing dengan pendapatan orang lain. Aku nggak pernah pusing sama makanan orang lain gitu karena aku mungkin sekarang udah tahu bahwa kadar kenyang aku sama kadar kenyang orang mungkin beda. Gitu. Apa yang dibutuhin perut aku, apa yang dibutuhin jiwa aku pasti beda. Iya. Aku merasa cara ini membuat aku happy. Tapi mungkin buat orang lain enggak. Dan aku nggak peduli. Udah, gitu. nggak apa-apa ya kan. Dan ya yang bisa menikmati kebutuhan diri kan kita sendiri. Betul. Nah ini kan secara emosional kamu udah sekarang udah lebih state-nya lebih peaceful, lebih happy. Nah ini kalau misalnya kamu menyikapi seseorang yang ternyata nipu kamu. Nih aku baca nih ya. Ditipu sama oknum, ini siapa ini? Jadi gini ceritanya, jadi beberapa minggu yang lalu, kayak hampir sebulan ya. Jadi aku tuh punya sahabat namanya Deo. Deo itu punya bisnis entertainment. Nah di bisnis entertainment itu ada penyanyi namanya Rio. Nah si Rio itu dulu tuh suka nyanyi di rumah aku kalau aku lagi ada event. Oh diundang. Kita pernah satu panggung MC wedding gitu. Nah Rio itu kemarin ikut Indonesian Idol. Oh iya. Nah si Deo tuh bilang, Kak lu inget gak sih Rio yang suka kerja bareng sama lo dulu? Oh iya kenapa dia tuh di Idol gitu. Jadi aku ya udahlah gitu kan, aku datang ke Idol, aku support dia gitu. Terus udah gitu aku bantu dia vote dan segala macam. Terus kemarin pas di top 3 juga aku support bajunya juga buat dia gitu. Jadi aku nggak tahu ya Mbak, aku tuh seneng aja kayak
kalau kita bisa jadi jembatan kebaikan buat orang lain tuh kenapa enggak gitu kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin someday kita ada kesusahan, kita dapat penyelamat dari orang lain yang mungkin kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Nah, jadi singkat cerita kemarin dia itu masuk ke babak 3 besar. Nah, ternyata dia itu punya yang namanya fans club, Glorious. Nah, jadi aku tuh kalau aku setiap mau vote, aku tuh transfer ke teman aku si Deo itu untuk vote. Karena hasil dia bisa masuk ke babak selanjutnya itu dari vote. Nah, sedangkan si fans clubnya itu tuh juga menerima sumbangan dari donatur-donatur dan orang-orang yang ngefans sama dia. Nah, jadi di babak 3 besar itu dari channel aku tuh aku udah foto, ya puluhan juta lah, udah ada tuh vote. Nah, ternyata uang yang terkumpul di rekening fans clubnya itu tuh ada ratusan juta juga. Yang seharusnya kalau malam itu dia uangnya itu semuanya di vote, dia itu bisa lolos ke babak grand final. Tapi uangnya itu nggak di vote sama oknum itu. Terus kamu gimana? Ini ya nggak Kalau apa-apa aku ya? sebenarnya kan aku kan Dilaporin orang atau? luar ya gitu kan, karena yang sebenarnya yang merasa sedih, yang merasa kecewa kan harusnya Rio-nya gitu. Tapi aku ngelihat Rio ini ternyata juga berjiwa besar. Jadi ya udah. Aku nggak tahu deh ceritanya kelanjutannya seperti apa, tapi kayaknya sih Rio memaafkan orang yang sudah berbuat itu buat dia gitu. Luar biasa Kan loh. kalau aku bilang sama Rio memang, yo kalau Kak Igun sih ngelihat semua itu kan keputusan Allah ya. Udah qadarullah gitu. Aku bantu dia, dia ada di babak ini menuju ke babak selanjutnya. Tapi ternyata kamu stop di 3 besar, yaitu memang udah cerita yang Allah buat kamu. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang cheating itu, karena memang itu udah ketetapan Allah. Jadi tugas lo adalah memaafkan dan mengikhlaskan. Mungkin ya Karena ada kita nggak pernah, pelajaran karena di di balik. sebuah event pencarian bakat tuh kan kita nggak pernah tahu ya apakah nasib seorang juara itu menentukan segalanya, ataukah lo yang cuma di top 3, atau kalau cuma di top 10, rezeki kan Allah yang ngatur kan. Betul. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah, dia udah berusaha, kita udah berusaha, ternyata Allah kasih skenario nih. Hasilnya berbeda, ya Hasilnya udah. berbeda, ya udah Ya nikmatin nggak apa-apa. aja. Tuh guys, jadi jangan pernah menyerah, terus gas. Iya. Ya. Dan kalau menurut aku kita nggak boleh nyalahin Allah sih. Iya dong. Jadi kayak, Enggak dong. ya memang Allah maunya gitu. Kita sebenarnya Kan ada orang gini kan, aduh gua kecewa banget lah gitu kan ya. Tapi lo mau kecewa mau gimana? Karena udah nggak bisa diulang kan. mungkin kadang-kadang itu adalah cara semesta untuk memaksa kita untuk belajar sesuatu yang kita nggak sadari sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi makanya kalau aku tuh kan kalau mau menjalankan sesuatu ya, ya pasti minta izin sama Allah. Atas izin Allah juga gitu. Jadi kayak mau ngambil keputusan atau mau melakukan surgery atau kesel karena satu keadaan gitu kan. Jadi kayak serahin aja deh sama Allah deh. Kita kayak udah ngejalanin aja sih kalau menurut aku. Jadi akhirnya tuh kita nggak gampang kesel sama orang, nggak gampang anjing-anjingin orang. Tenang ya jadinya ya. Bener Mbak. Jadi kayak kita tuh nggak jadi kayak gitu loh. Kamu tuh orangnya romantis gak sih Kak sebenarnya? Parah. Oh iya. Iya, aku tuh romantis. Terus kalau udah romantis kadang juga jadi gerakan orang tua asuh juga. Physical touch nggak? Oh, aku banget. Emang iya? Sini deh, kamu ke sebelah aku deh. Gimana? Aku tuh kalau misalnya duduk nih, kalau duduk aku pasti senangnya begini. Oh iya ya. Begini, mainin kuku, terus mainin yang lembek-lembek. Yang lembek-lembek. Kayak ini apa? Apa sih kayak yang keriput-keriput gitu. Aku tuh selalu gini, aku seneng gini gitu. Jadi makanya orang kadang kalau di dekat aku suka gampang kegeeran. Oh dipikirnya naksir. Dipikir naksir, padahal aku emang suka. Nah dulu waktu kakekku masih hidup, aku tuh suka mainin kutilnya dia. Karena kutilnya tuh keras. Lucu banget sih. Iya, gue mainin kutilnya keras, gue naikin gini, terus gue tungguin 1, 2, 3 turun. Lucu gitu. banget. Oh gitu. Balik lagi. Kamu manja gak sih? Diusir. Berarti kamu anaknya manja dong?
Normal aja sih. Normal kalau aja aku ya? kayak, Enggak, artinya kalau misalnya kan kayak gitu physical touch kan nggak semua orang kayak gitu loh. ya, Ada orang risih. ya, tapi tapi kan nggak tahu-tahu aku ketemu orang juga aku langsung pegang, Iya, enggak. yang- Tapi yang maksudnya connect. orang-orang yang deket aja gitu pasti aku pegang. Kalau partner, Sejujurnya tuh sekarang ada nggak sih partnernya? sekarang deket sama orang ada. Emang iya? Ada. Di spill dong. Ada deket sama orang, tapi aku tuh pengen bener-bener deket yang ujungnya itu menjadi partner. Jadi aku nggak mau kayak over story, over feeling. Jadi kayak bener-bener kayak pengen ngejalanin aja. Tadi dulu ya, kamu kan dari tadi tuh kayak nggak mau berlebihan dalam cara Iya, apapun gitu. iya. Apakah ini terjadi karena kamu pernah dulu sakit hati? Aku biasa aja ya. Emang iya? Aku tuh nggak pernah kayak sakit hati banget sama orang, aku nggak pernah. Mm-mm. Aku ngerasa patah hati itu juga aku nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Emang iya ya? Nggak pernah. Oh. Jadi aku tuh kayak biasa aja. Makanya kayak kan aku ada ini ya, yang anak aku deket tuh si Asila ya. Asila itu kan kok bikin lagu tuh dia bisa nangis-nangis sakit hati gitu. Gue bilang, lu umur segitu sakit hati gimana sih rasanya, kata gue. Gue aja yang udah seumur gini aja nggak pernah kayak ngerasain sakit hati gitu, kayak Apakah biasa aja. artinya Ivan Gunawan belum pernah merasakan jatuh cinta? Wow. Nah, Boleh komen. iya, aku jujur, aku bener-bener jatuh cinta sampai berdarah-darah, hidup mati itu belum pernah. Belum pernah. Aku belum pernah sampai yang kayak bener-bener oke nih kita komitmen cinta begitu. Aku tuh masih ngerasa gini, cinta-cinta gitu. Jadi aku tuh masih apa ya, hidup aku tuh kayak misalnya gini. Misalnya contoh ya, aku dekat sama kamu. Terus pemikiranku jalan nih. Kayaknya nggak worth it nih Sarah. Nggak usah deh. Nggak usah dilanjutin deh. Paham nggak? Ya, jadi aku tuh nggak ada kayak perasaan aku yang gini, udah nggak worth it, gue tetep push, tetep aku jalanin, aku paksain, aku nggak mau kayak gitu orangnya. Jadi kayak logical ya. Logik ya. Jadi aku tuh pakai logik. Jadi maksud aku kalau memang orang itu layak untuk dipertahankan, terus udah gitu buat diri aku juga, contohnya aku misalnya aku kasih 5, aku dapat 5, at least aku dapat 4 aja gitu. Itu kan worth it dong. Kalau kita ngasih 5 terus kita dapatnya cuma 1, aku rasa kan nggak worth it kan. Tapi do you believe in love? I believe in love. Kamu percaya? I believe in love. Gitu. Tapi aku tuh nggak bisa kayak baca di gini. Udah sukses kurangnya cuma 1 nggak nikah. Siapa sih yang nggak mau nikah, Mbak? Gitu. Tapi kan menikah tuh aku nggak mau nikah kayak cuman pretending married, nggak bener-bener ngerasain in love, ngapain? Iya ya. Iya gak sih? Tapi satu yang pasti sih yang aku lihat dari tadi kita ngobrol, aku belajar tentang self love dari kamu. Oh, kalau dibilang self love tuh aku amat sangat mencintai diri aku sendiri. Itu dari tadi awal sampai. Dan aku tuh kalau aku ngaca, Mbak, dulu di berat aku 185 ya, aku tuh nggak pernah ngerasa aku gemuk. Jadi aku tuh I'm still look beautiful. Gitu. Jadi aku tuh selalu ngerasa bahwa diri aku worth it. Aku berharga dan aku nggak mau menjatuhkan diri aku buat orang lain. Aku nggak mau gitu. Jadi kayak dan aku nggak mau pretending happiness tuh aku paling nggak mau. Karena buat aku ya balik lagi hidup itu harus logik. Nggak bisa semuanya tuh dengan perasaan gitu kayak cinta mati, cinta buta. Nggak ada. Nggak ada, gue kayak nggak, mungkin karena nggak pernah ngalamin kali ya. Belum, makanya aku bilang belum. Tapi ini sangat menarik. Jadi suatu hari nanti kalau kamu jatuh cinta sama orang, aku bakal cerita. Kamu ya. cerita, please. Nggak, gimana sih? Gimana sih rasanya jatuh cinta? Nggak gimana rasanya kalau misalnya kayak ngerasa, aduh gue jatuh cinta banget nih gitu. Kalau dulu itu kan kalau misalnya kita suka sama orang kayak ada sesuatu yang kita rasakan yang lain dari biasanya gitu. Kayak tau nggak ada istilah butterfly in your stomach, ya kan? Terus kayak kepikiran Oke, aku nanya sama kamu ya. Kalau kita lagi deket sama orang, sewajarnya kita saling nyari atau
kita terus yang nyari atau dia terus yang nyari? Kalau itu harusnya ya mutual dong. Iya kan? Iya, harus sama-sama. Butterfly-nya itu kan selalu di awal. Oke. Tapi cinta itu adalah komitmen pada akhirnya. Ya. Cuman kan harus merasakan dulu jatuh cintanya. Abis itu kita bisa memutuskan, oh ya udah kalau gue cinta sama dia artinya itu bentuk dari komit. Ya, ya. Kan itu perasaan itu pasti Dulu aku harus pernah dijaga. Aku pernah sih deket sama orang selama 2 tahun yang bener-bener kayak ngerasa oh ini love kali ya, ini cinta ya gitu. Tapi at the end gue nggak ngerasa equal. Oh. Dalam mendapatkan rasa cinta itu tuh gue nggak ngerasa equal. Jadi makanya logical gue mulai keluar lagi nih. Jadi si Capricorn ini tuh gila-gila logical gitu loh Mbak. Kayak worth it gak sih? Kita gitu. sama Earth sign ya. Iya ya? Sama Earth sign. Aku Taurus, kamu Capricorn, kita Earth sign. Oh iya? Oh. Ibu aku Capricorn, adik aku Capricorn. Oh iya? Jadi gimana lagi coba? Gimana coba kasih tips Capricorn mencari cinta? Aku nggak bisa kasih tips lah, tapi kamu yang akan merasakan sendiri nanti. Tapi please, karena pasti akan berbeda. Kalau dulu kan kalau misalnya zaman SD, SMP, kayak crush ngelihat cowok gitu kan. Kalau aku ya kayak, gimana sih gitu. Terus kayak dicariin aja sebatas kayak, kamu lagi apa? Itu kayak udah seneng banget. Tapi kan kondisinya dulu kan lu masih jadi rakyat jelata ya. Kok udah jelata maksudnya? Udah jadi bintang belum? Masih kecil. Oke, nah sekarang kondisinya nih. Aku ini kan bintang. Iya kan, mungkin orang terkadang silau melihat bintangnya cahaya kita. Nah itu juga orang mau deket takut Mbak. Bisa. Gitu loh, orang tuh mau deket kayak takut sendiri gitu. Mau ngobrol tuh kayak takut sendiri gitu. Kayaknya gue di atas, dia jauh banget gitu. Padahal sebenarnya Capricorn kan ibarat kata kalau kita harus tone down keberadaan kita juga nggak apa-apa juga kan. Emang nggak apa-apa lah. Demi cinta. Asal equal kan. Harus. Sabar Bu. Oh ya sabar, kenapa gue keras banget ya? Kenapa harus naik ya? Intinya semua ini orang-orang yang ada di dunia ini cuman apa? Pengen disayang. Iya. Udah sesimpel itu. Mau mencintai. Tapi aku kalau punya pasangan tuh aku tipenya harus ketemu terus. Emang iya tuh, bener kan? Ini adalah sisi. Aku nggak bisa. Aku kalau misalnya aku jauh pasti aku flirting lagi Oh, sama harus orang. deket Jadi ya. aku harus deket. Oh gitu. Iya. Seru banget ya. Aku penasaran suatu hari nanti akankah aku dihubungin sama Ivan Gunawan? Kak, I'm in love. Kemarin tuh aku kan makain baju pengantin. Ada teman aku, ada pokoknya klien lama aku lah gitu. Aku tuh pengen ngebayangin tuh aku disiram-siram, dimandi siram, terus aku izin ke orang tua, pengen gitu deh kemarin tuh. Amin, kita Gua tuh doain aja. Pas lagi ngelihat gitu tuh kayak gini, ya Allah gue pengen deh kayak gitu. Ntar Tapi aku bener-bener. Tapi aku satu hal, aku tuh pengen menikah sama orang yang aku cinta. Ya iyalah. Aku nggak kepengen nikah sama keluarga Mbak. Maksudnya? Ya kan kalau di Indonesia itu kan nikah sama ibunya. Ya kan, aku suka ngeliat tuh kru-kru aku gitu kan, kadang suka posting-posting galau sama keluarganya lah, sama keluarga dari sisi mananya lah gitu kan. Aku tuh pengennya kayak ya udah gitu. Iya kan semua orang menikah pasti karena cinta lah. Nah pada saat cinta itu, nama kan tadi perasaan itu kan pasti hilang timbul. Pada saat udah memutuskan untuk oke cinta, akhirnya itu adalah komitmen bagaimana kita mau menjalankan hidupan kita dengan satu orang ini sampai nanti. Iya. Oke, aku punya games jawab cepat ya. Iya. Oke. Wow, ini nyambung ya. Cinta atau harta? Harta. Oke. Shoot. Aduh aku suka banget sama harta Mbak. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sekarang insya Allah harta aku bisa bermanfaat buat orang Amin, banyak. amin. Ya kan? Gitu. Mendapatkan berkat dan berbagi berkat. Iya, jadi insya Allah. Tapi aku kemarin aku galau Mbak. Kenapa? Gara-gara aku kemarin malam minggu aku ajak makan mamaku ke restoran yang aku dulu pernah makan di situ. Aku pengen mamaku ngerasain. Aku makan berlapan. Terus? Masa aku bayar 20 juta. Terus aku sedih. Kok sedih? Gara-gara aku tuh setiap minggu aku harus menyiapkan uang 20 juta untuk sedekah subuh aku selama 1 minggu. Jadi aku ngerasa aku egois banget hari itu, aku makan buat aku sendiri 20 juta. Gue mau sedih deh gitu, kayak pas bayar tuh kayak gini, ya Allah egois banget ya gue makan 20 juta. Terus nyokap nanya lagi, berapa bayarnya? Berapa ya tadi 2,1 gitu.
Terus gue bayar 20 juta. 20 juta. Sedangkan dengan gue transfer sedekah subuh itu bayangin sehari itu setiap pagi bisa 100 orang yang makan. Tapi kan Bisa 150 orang yang makan. Kadang makanan itu bisa sampai ke rumah tahfiz gue gitu. Gue juga ngerasa kayak kok gue ya Allah gue spend egois money banget ya. ya. Terus udah gitu gue gak kenyang-kenyang banget. Ya cuman ya itu ya, maksud aku kan tetap aja kan Kok kamu masih buka ya restoran itu ya? Hah? Gila loh, gue sampai apa ya, gue kayak itu kan gue makan hari Sabtu ya. Terus udah gitu admin sedekah subuh tuh Kak, besok menunya ini. Gue langsung transfer Mbak. Gue ngerasa anjir gila gue egois banget, gue sekali makan 20 juta. Sedangkan 20 juta itu bisa buat makan 100 minggu, orang. bisa ratusan orang makan. Iya. Gila gak sih? Iya kan? Kayak parah deh gitu. Nggak akan deh gue balik lagi ke situ kayak. Ya Kecuali makan dibayarin. ya jangan yang sampai 20 juta yuk, berlapan ada yang 4,5 juta ada. Ada. Ya kalau di nasi kulit Maigun paling kalau makan berlapan Langsung 500.000. masuk. Iya. Oke lagi ya, syuting apa shopping? Shopping. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Aku tipe orang yang masa lalu tuh aku jadiin kayak history aja gitu. Aku nggak pernah kayak misalnya, gue tuh inget banget gue sakit hati sama enggak ya. Jadikan pelajaran untuk kamu lebih kuat melangkah untuk aku tuh malah penasaran banget sama masa depan. Wow. Karena aku ngerasa kayak, aku tuh Mbak sekarang di setiap doa aku ya, aku selalu bilang gini, ya Allah temukanlah aku dengan orang baru, orang baik, orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Gitu, jadi kayak aku tuh pengen banget jadi global citizen, aku pengen banget, karena nggak tahu ya, aku punya pemikiran bahwa kalau kita bermain sama orang-orang pintar, kita akan jadi pintar. Kalau kita main sama orang-orang kaya, kita akan jadi kaya. Kita akan jadi kreatif gitu. Jadi aku tuh pengen kayak, bukannya aku nggak bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang gitu, tapi aku kayak, aku berharap tuh aku bisa tetap improve, aku bisa loncat lebih jauh lagi. Gitu. Oke. Lanjut ya. Artis atau bisnismen? Bisnis, aku capek Mbak jadi artis, udah ya, kayak udah cukup ya. Kayak udah nggak ada, kayak udah nggak ada yang aku cari juga. Jadi kamu menjalankan aja tapi bisnis. Iya. Ayu Ting Ting atau Ruben Onsu? Iya, dua-duanya harus aku pilih karena mereka setiap hari mau nggak mau ngeliat muka mereka. Iya kan? Deket ya sama mereka ya? Sama mereka deket banget ya, gitu. Orang-orang baik ya. Aku merasa ganteng dan gagah pada saat aku bangun tidur. Wow. Aduh, aku tuh perfect banget kalau bangun tidur. Wow, gimana tuh kalau bangun tidur? Aduh, aku tuh the best version of me itu bangun tidur. Bangun tidur, nguletnya gimana sih? Enggak, pokoknya bukan ngulet, tapi aku tuh ngerasa kalau aku bangun tidur tuh muka aku tuh cakep banget. Kayak glowing langsung ya? Iya. Dari dalam berarti glowingnya ya? Iya. Aku merasa menyebalkan saat aku. Mungkin di saat aku nggak suka berada di satu lokasi yang nggak seharusnya kali ya. Itu yang aku bakal nunjukin kalau aku nggak suka. Oh, bisa makanya, jadi nyebelin ya? Iya, bisa aku jadi nyebelin, terus aku bisa kayak ngeliat orang kayaknya salah aja gitu. Kayak gitu sih. Oke. Aku merasa malu saat aku nggak ada urat malu sih. Oh, nggak ada urat malunya ya, jadi nggak pernah malu ya. Aku ngerasa malu kalau kerjaanku nggak rapi, kerjaan aku nggak perfect, gitu sih. Oke, aku anak Mama Erna, tapi Mama Erna tidak tahu kalau aku punya banyak mama-mama yang lain. Oh wow, oke. Aku pernah marah banget sama Mama Erna waktu Mama. Sering. Hampir pokoknya ada. Contoh ya, ini contoh ya. Tato dia nelpon. Dia ngebahas tentang kacamata. Ada satu merek kacamata, merek tertentu. Aku beli kacamata itu sama ganti lensa itu 30 juta. Terus udah gitu dia tuh kekeh bilang aku dikibulin sama optiknya. Lu dibohongin aja sama optiknya. Kalau ganti itu tuh nggak ada segitu. Gue bilang, gimana sih bisa dibohongin, orang tuh optiknya ada jelas. Mas, pokoknya akhirnya gue kesel, gue tutup aja teleponnya. Oh lucu ya, lucu banget. Iya.
By the way, Mama Erna sama Mama aku itu Temenan. satu arisan, Iya, satu temenan, arisan temenan, ya. temenan. Oke, tim males mandi atau tim mandi setiap hari? Aduh, aku sering banget mandi, Mbak. Iya, tos dulu. Aku tuh sering Yes. banget mandi. Tapi aku nggak betah di kamar mandi lama ya. Iya. Jadi aku tuh kalau di kamar mandi cuman ya 5 menit kali. Kamu pulang mandi dulu kan baru tidur? Oh harus kan ada sholat isya. Iya, betul. Yes. Jadi aku harus tidur dalam keadaan berwudu. Tos Jadi kalau dulu. aku meninggal aku insya Allah baik-baik aja. Amin. Oke, Ivan Tapi kalau lagi Gunawan. tidur aku toto digodain kan aku yang nggak bisa nolak gitu. Digodain siapa sih? Nggak tahu. Oh. Siapa tahu ada bintang tamu. Ivan Gunawan, tim makan satset atau masak ribet? Makan satset dong Mbak, karena Oke. kita kan orang sibuk. Oh, Iya iya kan? Masa kan? kamu nggak tahu sih sesuatu yang satset itu apa? Ada nih, aku kasih tahu ya. Nih aku kasih tahu yang satset dan anti ribet ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Kita lihat dulu dalamnya ya guys. Ini adalah teman ngopi aku. Nih. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Nah ini juga cocok banget buat kalian yang seneng buat temen ngopi. Kalau aku nih buat temen ngopi dan aku selalu sedia di tas, di mobil, jadi bisa kapan aja, di mana aja, satset nggak pakai ribet, langsung buka, langsung hap. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Oke, ini ada beberapa foto, kamu jelasin ini momen apa? Oke. Silakan. Oh iya. Ini depan rumah aku. Heeh. Jadi ini depan rumah aku tuh juga bersyukur banget ya sama namanya kakak apa Koka Catering. Aku tuh bisa ya Mbak tinggal di area rumah yang sebelah rumah aku tuh ada catering. Jadi di saat aku kepikiran, jadi aku ceritain dulu ya, aku tuh tahu sedekah subuh dari sahabat aku, seorang interior designer, namanya Kayla Interior. Jadi setiap hari itu dia punya, karena kan dia punya ART perempuan banyak, dia masak sendiri tuh, dia bagi-bagiin depan rumah. Lalu aku cari manfaat sedekah subuh tuh apa. Pas aku mau memulai, nah ternyata di sebelah aku tuh tetangga aku catering. Mampus nggak? Jadi ada yang memfasilitasi itu. Iya, Jadi sekali masak itu 20.000 aku budgetin. Oke. 20.000 dan setiap hari mereka masak makanannya nggak ada yang sama. Jadi dalam 1 bulan itu menunya selalu berubah-ubah. Dan alhamdulillah sekarang aku nggak malu untuk ngajak follower aku untuk melakukan sedekah subuh. Bahkan ada salah satu bank besar, bank syariah yang akan masukin rekening sedekah subuh aku di aplikasinya. Wow. Jadi semua orang bisa luar biasa. masuk dan bisa bersedekah Bisa untuk ikutan itu. ya. Ya 20.000 tinggal dilihat dari keikhlasan kita. Iya. Lo mau ikhlas sedekah berapa? Mau 2, mau 3, mau 4, mau 10, mau 100. Itu kan Bebas. kita kembalikan Iya, lagi gitu. betul. Tapi ya kalau bisa jangan sedikit-sedikit. Iya, ini ada mama, Ya. ada kamu sama papa. Papa, ya. Ini waktu Papa kapan? itu ini kalau nggak salah ulang tahun mama ya. Ini ulang tahun mama, papa itu meninggal bagus banget. Jadi papa itu kan dia tuh golfer. Dia tuh golfer, jadi pas COVID kemarin tuh kan karena dia nggak bisa main golf, kayaknya dia stres. Jadi dia stres, terus kayaknya jantungnya kumat. Jadi dia meninggal, dia naik mobil ke rumah sakit Marinir, dia nyetir sendiri, dia rebahan sendiri di kasur, dia mati sendiri. Oh, ini tahun berapa? Pas COVID deh, lupa aku pas COVID Oh, pokoknya. pas COVID. Iya. Kita tuh deg-degannya justru di saat takutnya kan papa COVID kan. Iya. Kalau papa COVID kan waktu itu dia dimasukin kayak yang ke plastik-plastik yang gitu kan. Ini enggak ya. Enggak gitu kan. Jadi ya itu meninggalnya cakep banget gitu karena dia kan tiap hari dandy gitu. Oh. Jadi tiap hari dia dandy, tiap hari itu dia rapi gitu kan. Kak Indra mirip papa ya? Kalau Indra mah dekil. Tapi Dia wajahnya nggak- maksud aku. Iya mirip papa. Wajahnya mirip iya, papa. iya. Aku juga malah katanya mirip papa. Gitu. Oh, nah kalau ini Ini Emma. Emma ini kakak perempuan aku nomor pertama. Oh, yang pertama Yang pertama tuh Bersama Mbak Emma. Mbak Iya. Emma. Jadi Emma ini yang nemenin aku bener-bener dari awal karir. Jadi kita dulu hidup satu rumah tuh sama Mbak Emma tuh. Nah Mbak Emma itu kena cancer kolon.
colon cancer. Dia tuh tadinya beratnya 100 sekian jadi cuman berapa puluh. Udah gitu dia bertahan di cancer itu 8 bulan Oh. gitu. Meninggalnya tahun berapa? Meninggalnya dia dulu baru papa. Oh, Kakak dulu. Mbak Emma dulu baru papa. Jadi semenjak kehilangan Mbak Emma, aku ngerasa kalau orang lain meninggal tuh biasa aja. Karena aku udah ngerasa ternangis, tersedih tuh saat kakakku meninggal. Kamu deket banget ya? Deket banget. Jadi kalau pas siapa meninggal, oh ya udah, oh meninggal gitu. Oh, manggilnya apa? Mbak. Oh, Mbak. Beda berapa tahun berarti? Dia kayaknya beda, dia mungkin kayaknya 15 tahun lebih tua ya. Oh, lumayan jauh. Oh, jauh banget ya? Lumayan jauh. Mbak Emma itu produsernya Bajaj Bajuri kalau kamu pernah nonton. Oh. Jadi Bajaj Bajuri itu dia yang buat dulu. Dan dia itu yang memperkenalkan aku ke dunia video klip. Jadi dia tuh dulu satu kantor sama Bianca Adinegoro, dia bikin klip, dia udah kerja sama National Geographic, sama apa dia kerja sama, dia bikin film apa segala macam sama orang luar. Dia memang she's really smart. Suka kangen nggak? Aku tuh termasuk tipe yang sering ke makam, dan aku termasuk royal kalau ke makam. Aku tuh suka banget beli bunga, gitu. Jadi ya itu dia. Jadi aku tuh ya sebulan beberapa kali aku ke makam karena kan ini makam Emma, ini makam papa gitu. Jadi kadang di sekeliling makam tuh banyak makam-makam yang nggak ditengokin keluarganya. Jadi aku senang aja gitu. Aku ikut bersihin makamnya, aku taburin bunga semuanya karena aku tuh ngerasa kayak arwah itu kan mungkin ada di situ ya gitu. Tuh anak gua tuh dateng gitu kan. Terus teman-temannya gini, makasih ya Pak Bambang, makasih ya tadi anak kamu nyiremin kuburanku atau taburin bunga gitu. Jadi karena aku semenjak nonton film Loco ya yang film kartun Meksiko itu kan aku ngerasa kayak ya karena mereka kan berteman lagi mungkin di sana ya gitu. Jadi kayak mereka senang aja gitu kalau tempat peristirahatannya itu juga diperhatiin. Terakhir kamu kesana sempet nggak kayak kamu ngomong sesuatu ke Mbak Emma? Jarang ya, kan setiap sholat didoain. Setiap sholat didoain. Jadi nggak pernah ada rasa rindu gitu. Jadi kan kalau sholat itu sekarang berarti kirim Al-Fatihah ke papa, ke mama, Mbak, ya gitu. semuanya jadi, ya. Semuanya jadi gitu. Jadi ya alhamdulillah semenjak aku sholat jadi rasa rindu itu biasa aja. Karena koneksinya jadi lebih dekat gitu. Kan yang bisa menyelamatkan kita tuh kan yang bikin happy cuma doa. Bukan kayak cerita, Emma gue sedih banget lo dengerin gue. Kan nggak gitu. Iya, enggak, maksud aku kayak cuman perasaannya aja gitu. Kalau kayak how do you feel? Kalau feel sering datang di mimpi sih. Really? Ya sering datang di mimpi. Terus kayak kalau orang yang udah nggak ada itu kan datang ke mimpi, dia nggak ngomong kan ya? Nggak, nengok. Iya kan, tapi kadang bisa meluk, kadang bisa tidur bareng, kadang bisa sekamar kayak gitu. Tapi ya sering aja gitu. Kalau papa sih waktu itu aku pernah aku tuh kan selalu beliin baju golf papa ya gitu, baju golf kah atau sepatu golf kah atau stick golf gitu. Jadi aku pernah dibawa alam bawah sadar aku lagi di Thailand, aku datang ke Siam Paragon. Aku beli baju, terus gue baru tahu udah habis gue bayar, gue baru ingat kalau bapak gue udah nggak ada. Oh, jadi kayak otomatis. Jadi papa tuh hampir nggak pernah kalau pergi golf tuh bajunya sama. Pasti beda. Jadi biru ketemu biru. Tahu dulu kan yang gosipnya yang cerita meme-memenya siapa yang rumahnya dihancurin? Syaroni. Nah bapak gue tuh persis kayak Syaroni. Gue dandaninnya. Mahal loh baju golf. Iya. Pink. Jadi bokap tuh punya celana merah, kemeja merah, ntar biru ketemu biru, sepatunya nggak pernah ganti. Pokoknya dia nggak, gue bikin dia nggak pernah. Ya dia kan pensiunan pegawai negeri ya, berapa sih uang pensiunan gitu. Dan aku tuh bersyukurnya papaku tuh nggak korupsi, nggak apa segala macam gitu. Jadi ya meninggalnya enak, hidupnya enak. Dan kita bikin akur. Karena nggak ninggalin warisan, ya kan? Jadi bukan tipe yang orang tua berbisnis, yang punya banyak aset, nggak gitu-gitu juga papaku gitu. Jadi enak ya sekarang
kita akur-akur aja gitu karena nggak ada yang diperebutkan. Happy-happy aja ya. Happy-happy Iya, aja, banyak karena orang yang rebutan ya kan ya. orang kan Pusing. pada berantem rumah tangga, adik kakak kan rebutan karena ngebutin harta. Iya, Ya kita kan iya lagi kita banyak bersyukur nggak ada nggak yang kayak gitu ya. nggak ada yang direbutin gitu. Iya, tepuk tangannya buat Ivan Gunawan. Makasih ya udah main-main ke sini Iya, ya. aku seneng banget. Iya, thank you so main ke sini. much. Terima kasih dan jangan lupa untuk ngabarin aku kalau suatu hari nanti kamu merasakan jatuh Iya, cinta. nanti kalau aku merit kamu jadi ini ya bridesmaid Bener ya. ya? Bener ya? Ih, thank Aduh, you. nikah gak sih Mbak? Kalau lu kan orang pinter ya Mbak. Jauh coy. Coba lu lihat gue kira-kira gue Kamu nikah nggak? mau nggak? Kalau misalnya kamu mau pasti bisa. Oh, iya. Tapi ya itu kan kita nggak pernah tahu perjalanan orang. Ada yang ketemunya cepet, ada yang nanti. Iya, iya kan? Iya. Ntar Iya kamu dong. aku undang ya ngadoin ya. Kalau Ya aku bener. nikah. Pakai warnanya apa? Ya Ya, Allah, kayaknya nikah. ungu deh. Ntar aku bikin dress code lah. Pokoknya iyalah, geger keren. satu dunia. Ih, wow. Anak Soima Keren perkawinan lagi. mah kalah. Oh gitu. Kalah. Live nggak nanti? Enggak, ngapain live? Ditayangin di C8 Podcast. Oh iya? Dong. Ya kalau harga cocok ya masuk Oh lah. ya boleh. Oke. Ini ada ini pakai dikasih hampers nih. Ya Allah terima kasih Kak Igun. Ada lagi Dilan Maca. Ini apa dari tempat gue nih. Lu Iya maaf ya. balikin ya habis syuting, Iya. kebiasaan lo. Nggak apa-apa kan ini kan kita satu Benar, keluarga. Jadi benar. saling berbagi. Kalian pokoknya harus subscribe tayangan Ah. kita karena kita mau 1 juta belum subscriber. closing. Subscriber ya. Nah ini ada lagi nih teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, kamu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuman dalam waktu 3 bulan. Namanya English is Easy. Wow ya. Dan lo tahu mereka itu kasih metodenya 3 bulan. Kalau misalnya mereka 3 bulan tuh ternyata belum bisa Belum juga, pede, bakal diinin lagi, dikasih trial lagi. Jadi sampai banget. lancar ya. Yes. Nah metodenya juga simple, nggak ribet pakai grammar. Jadi yang penting itu conversation. Yang penting kita tuh jadi berani untuk bisa ngomong dan berkomunikasi. Betul. Jadi di englishiseasy.com ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Yeay. Dan ini ada promonya ya guys, ada diskon sampai dengan 20% dan promo berlaku dari tanggal 18 Mei sampai dengan 21 Juni. Yeay, terima kasih ya Terima Kak. kasih ya. Thank you so much. Thank you so much, bye.